Hello everyone, welcome back again to our channel. Dalam pelaksanaan konstruksi, kesalahan-kesalahan sering terjadi baik kesalahan kecil ataupun besar. Seringnya terjadi hal-hal di luar prosedurlah yang membuat kesalahan ini timbul. Sehebat apapun tim proyeknya, selalu ada saja kesalahan kecil yang akan terjadi. Nah, kali ini spesialis konstruksi akan membahas tentang kesalahan umum yang sering terjadi pada konstruksi gedung. Kesalahan umum ini merupakan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan atau ditangani dan diperbaiki seperti semula. Kesalahan umum memang wajar terjadi karena bagaimanapun buatan manusia tidak ada yang sempurna. Lalu, apa aja sih kesalahan umum tersebut? Sebelum masuk ke penjelasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. So, tunggu apa lagi? Yuk, simak video berikut. Kesalahan umum yang sering terjadi di proyek gedung adalah sebagian kecil dari tantangan di proyek. Tiap proyek selalu mempunyai tantangan tersendiri karena berbeda tempat, berbeda kuantiti bangunan, berbeda tim, dan sebagainya. Kesalahan yang sering terjadi adalah pekerjaan struktur. Banyak yang menganggap bahwa pekerjaan struktur nantinya akan ditutup oleh pekerjaan arsitektural, sehingga pekerjaan struktur banyak yang tidak sempurna. Padahal, struktur adalah kunci dari tingkat keamanan suatu konstruksi, khususnya bangunan gedung saat sudah beroperasional. Berikut adalah kesalahan yang sering terjadi di proyek gedung. Yang pertama, beton bunting atau mengembang. Beton bunting adalah istilah lain dari beton yang mengembang atau tidak sesuai dengan backcasting yang dibuat. Penyebabnya adalah backcasting tidak mampu menahan berat beton basah saat pengecoran karena menggunakan material kayu dan triplek backcasting yang tidak berkualitas atau kurang kuat. Elemen struktur yang sering mengalami hal tersebut adalah balok, dinding beton, dan kolom tinggi. Cara memperbaiki kasus ini adalah dengan membobok dan melakukan pengecoran pada titik yang dibobok. Kesalahan umum selanjutnya adalah beton kropos. Beton kropos disebabkan oleh proses pengecoran yang kurang maksimal, sehingga beton basah tidak dapat mengisi seluruh ruangan yang ada pada backcasting. Penggetaran dengan vibrator saat pengecoran sangat diperlukan agar beton dapat mengisi ruangan-ruangan kecil, sehingga tidak ada rongga udara yang terjebak. Solusi perbaikannya adalah dengan injeksi atau grouting menggunakan semen khusus grouting yang mempunyai kekuatan tinggi. Yang ketiga, retak pada beton. Kesalahan yang tidak boleh dianggap remeh pada struktur adalah adanya retak rambut pada balok. Balok merupakan struktur horizontal yang menopang plat. Jika mutu beton saat pengecoran tidak sesuai dengan perencanaan, bisa menyebabkan retak atau crack pada tengah bentang balok dan plat beton. Hal ini bisa berbahaya jika ternyata lebar retak dan panjang retaknya besar. Solusi yang tepat untuk memperbaiki adalah identifikasi terlebih dahulu jenis retaknya dan lakukan injeksi dengan semen khusus. Yang keempat, pemasangan sengkang atau begel. Kesalahan yang sering terjadi ketika pengawas lapangan bekerja tidak maksimal adalah pekerjaan pembesian. Memasang tulangan sengkang atau begel dengan pengait 90 derajat, hal ini sangat berbahaya mengingat sengkang adalah penahan gaya geser terbesar. Pada saat terjadi gempa, sengkang ini bisa lepas jika kait dipasang 90 derajat. Pemasangan yang benar adalah 135 derajat. Yang kelima, pemasangan tulangan utama. Ada beberapa kesalahan yang kadang terjadi di lapangan saat pemasangan tulangan utama balok dan plat, yaitu panjang tulangan tidak sesuai dengan perencanaan. Kesalahan ini sangat tidak boleh dibiarkan. Panjangan tulangan harus dari ujung kiri sampai ujung kanan seperti gambar berikut. Yang keenam, pembengkokan tulangan kolom. Tulangan kolom hendaknya benar-benar lurus dari lantai bawah sampai atas. Kesalahan yang biasa terjadi adalah pembuatan kolom tidak mengikuti as kolom lantai bawahnya, sehingga pada saat akan men-setting tulangan kolom, lantai atasnya harus dikenik atau ditekuk terlebih dahulu agar sesuai dengan as bawahnya. Kenik atau pembengkokan yang berlebihan akan menyebabkan eksentrisitas kolom berkurang sehingga sangat berbahaya. Terakhir, perekat bata ringan yang tidak penuh. Selain pekerjaan struktur, pekerjaan arsitek pun juga ada kesalahan yang sering terjadi, yaitu penggunaan perekat bata ringan yang tidak penuh sehingga pada pasangan bata ringan terlihat banyak celah. Hal ini sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan keretakan apabila terjadi gempa. Kebiasaan para tukang yang salah adalah penggunaan sendok spesi untuk pemasangan bata ringan. Meskipun dari pihak semen mortar lebih dianjurkan menggunakan roskam bergerigi agar perekat bata ringan lebih merata dan lebih hemat tentunya. Salah satu cara untuk meminimalisir kesalahan di proyek adalah dengan menerapkan sistem manajemen dan peraturan yang tegas di proyek.
Jika seluruh pekerja proyek bisa disiplin dan mematuhi SOP yang ada, maka bisa dipastikan akan berkurang tingkat kesalahan yang ada di proyek. Sekian video dari spesialis konstruksi kali ini. Nantikan video menarik lainnya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video menarik kami selanjutnya. Kalau kalian punya topik menarik lainnya yang ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.